Oke, les kali ini kita akan membahas tentang matematika minat, kelanjutan fungsi trigonometri. Tapi kali ini fungsi trigonometrinya adalah penggunaannya ya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang menurunkan suatu fungsi, yaitu fungsi trigonometri. Ingat, untuk turunan kita sudah belajar turunan aljabar, lalu turunan fungsi trigonometri. Nah, kali ini kita akan membahas penggunaannya. Sebenarnya digunakan untuk apa gitu ya. Nah, di sini pokok pembahasannya untuk materi ini ada 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama adalah tentang titik stasioner dan jenisnya. Lalu tentang selang kemonotonan dan selang kecekungan. Sebenarnya ini sudah pernah dipelajari di kelas 11. Tapi yang kita pelajari adalah tentang aljabar, fungsi aljabar. Nah, kali ini tentang fungsi trigonometri. Pasti sudah tidak asing dengan kata-kata titik stasioner. Kita sudah pernah dulu belajar ini ya. Nah, titik stasioner dan jenisnya ini terkait dengan titik maksimum, titik minimum, dan titik belok. Nah, untuk les kali ini Mbak hanya akan membahas tentang titik stasioner dan jenisnya, karena itu juga sudah banyak sekali. Untuk next, berikutnya kita akan lanjutkan ke selang kemonotonan dan selang kecekungan. Nah, langsung aja, untuk titik stasioner, apa sih yang dimaksud dengan titik stasioner? Nah, titik stasioner untuk fungsi turunan itu kita udah pernah belajar, mudah-mudahan masih ingat ya dikit-dikit. Dikatakan titik stasioner tuh pas kapan? Nah, titik stasioner itu ketika turunan dari suatu fungsi tersebut adalah sama dengan 0. Gitu. Tapi nanti di sini kita belajar tentang turunan trigonometri. Nah, cuma nanti dalam contohnya Mbak akan ulang mengenai yang aljabar supaya kalian ingat sekalian mengulang. Nah, di sini titik stasioner ini saya bikinkan bagan 2 ya. Jenisnya dan caranya. Jadi titik stasioner jenisnya itu apa? Ada 3 jenis titik stasioner, yaitu titik maksimum, titik minimum, dan titik belok. Nah, titik maksimum, titik minimum itu bagaimana? Itu ada kaitannya dengan titik balik. Titik balik itu apa? Nanti kita akan pelajari di contoh-contohnya. Nah, titik belok itu ketika turunan keduanya sama dengan 0. Ingat, turunan kedua, f double aksen x sama dengan 0. Begitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita bisa dengan 2 cara, uji turunan pertama atau uji turunan kedua. Kalau mau pakai uji turunan pertama bisa, kita pakai selang kemonotonan. Kalau pakai cara uji turunan kedua juga bisa, tapi dengan memperhatikan 3 syarat ini gitu. Dimana kalau fungsi turunan yang keduanya lebih dari 0, maka dia bernilai minimum. Kalau fungsi turunannya dia sama dengan 0, berarti di situ akan ada namanya titik belok. Dan kalau fungsi turunannya dia kurang dari 0, maka titik maksimum, seperti itu ya. Oke, kita lanjut aja. Contoh soal ya. Nah, contoh soalnya di sini diberikan suatu fungsi fx ya, di mana fx itu adalah x kali x kurang 3 pangkat 2. Tentukan titik stasionernya dan jenisnya. Nah, caranya pertama kita jabarkan dulu x kurang 3 pangkat 2 ini kita jabarkan dulu ya. Kita jabarkan dulu menjadi x kali x kurang 3 kali x kurang 3. Baru kali-kali ke dalam, nanti hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu kita mau pakai turunan pertama atau turunan kedua, begitu kan? Nah, kita coba caranya kan tadi bisa menggunakan turunan pertama atau turunan kedua. Coba kita tes dulu yang turunan pertama gitu ya. Nah, tapi ini soal yang saya berikan ini tentang fungsi turunan aljabar ya, belum trigonometri. Ini baru aljabar. Jadi Mbak sambil ngulang. Nanti caranya sama, cuma ini masih aljabar. Nah, caranya kita tahu bahwa titik stasioner tadi adalah ketika turunannya sama dengan 0. Maka bikin seperti ini, titik stasioner f aksen x sama dengan 0. Artinya turunan pertama dari fx. Turunan pertamanya bagaimana? Dari x pangkat 3 kurang 6x kuadrat tambah 9x. Turunan pertamanya ya kita turunkan aja ini. Seperti biasa, 3 berarti kali koefisien 1 di depan ya. 3x kuadrat, turunan dari min 6x kuadrat min 12x tambah 9x, ini turunannya adalah 9. Setelah itu kita bisa kecilkan dia. Ini bisa sama-sama dibagi, bukan dikecilkan ya, disederhanakan, sama-sama bisa bagi 3. Sehingga menjadi x kuadrat kurang 4x tambah 3. Baru kita faktorkan. Mudah-mudahan masih ingat cara memfaktorkan ya.
cari bilangan ya. Ini kan A, B, C. Cari bilangan kalau dikali dia menghasilkan 3. 1 kali 3 kan 3. Kalau ditambah dia menghasilkan min 4 gitu ya. Nanti coba dicari videonya lagi yang tentang memfaktorkan ya. Jadi bilangannya dapat 3 dengan min 1 ya. Jadi min 3 kali min 1 adalah 3. Ketika min 3 ditambah 1 adalah min 4, seperti itu. Jadi pemfaktorannya seperti ini. Nah, lalu pembuat 0. X kurang 3 sama dengan 0, maka X-nya 3. Atau X kurang 1 sama dengan 0, maka X-nya 1. Nah, setelah itu kita uji titik. Kita bikin garis. Ya, ini garis bilangan. Di sini 1, di sini 3. Kita uji titik. Misal Mbak ambil, ini uji titiknya saya skip. Kenapa? Karena kalian udah pinter ya, seharusnya uji titik. Misal saya ambil X-nya 0. 0 kan di posisi sini ya. Nah, masukkan 0-nya di sini. 0 kurang 3 minus. 0 kurang 1 minus. Minus kali minus plus. Berarti di sini daerah plus atau daerah positif. Maka ini min, ini plus. Begitu ya. Ini saya skip bagian uji titik karena pasti kalian udah pintar di situ. Nah, kita cek. Ceknya begini. Ternyata di sini adalah daerah positif ya, daerah positif. Jadi turunannya ternyata di sini adalah kurang dari 0 ya. Tahu dari mana? Nah, ini harus dicek sebenarnya. Nah, tadi kan ambil nah, ketika kita sudah cek, nah di sini kan tadi kita dapat ketika kita masukkan X-nya itu kan hasilnya positif. Nah, kita lihat syarat di sini. Ketika ini bukan ya. Maksudnya ketika ini di sini ada kesalahan nih, harusnya berarti f aksen X-nya adalah lebih dari 0 karena positif kan, berarti dia lebih dari 0, berarti naik. Jadi ini anggap ini fungsinya naik. Jadi kalau dibikin grafik ya, dia kurvanya naik. Ya, ini ilustrasinya aja. Jadi dia naik. Ya. Pas tepat di 1, dia turun lagi. Karena di sini f aksen X-nya kurang dari 0, kan negatif kan, berarti kurang dari 0. Nah, ketika pas di 3, dia naik lagi. Begitu ya. Jadi f aksen X-nya kurang lebih dari 0. Positif kan lebih dari 0, kalau negatif kurang dari 0. Ilustrasinya seperti itu. Jadi pas puncak-puncaknya naik itu di X sama dengan 1. Pas puncak-puncaknya turun itu di X sama dengan 3. Maka di sini f itu maksimum pada X sama dengan 1 nih. Pada sama dengan 1, X-nya dia maksimum. Gitu. Maka kita tes, kita coba masukkan nilai 1 ini ke dalam fx, ke dalam soal ya. Ini soalnya kita masukkan. Jadi f1 sama dengan ya, ini kalau dilanjutkan kan f1 sama dengan